Kita pasti sudah sering mendengar satu masalah kesehatan, yaitu stroke, yang merupakan kondisi darurat medis yang membutuhkan penanganan segera. Tapi sayangnya, sebagian besar pasien datang ke fasilitas kesehatan dalam kondisi terlambat, sehingga risiko semakin meningkat. Padahal, tindakan cepat dalam 3 jam pertama dapat menyelamatkan nyawa dan meminimalkan dampak jangka panjang. Oleh karena itu, mari kita kenali tanda-tanda stroke sejak dini. Stroke merupakan kondisi yang terjadi secara mendadak akibat aliran darah ke otak terhenti. Nah, biasanya hal ini karena adanya sumbatan di pembuluh darah otak. Hal ini menyebabkan sel-sel otak tidak mendapat cukup oksigen dan nutrisi sehingga bisa mengalami kerusakan dalam waktu yang singkat. Prognosis pasien pasca stroke sangat bervariasi. Sebagian mampu pulih dan kembali beraktivitas seperti biasa, namun tidak sedikit yang mengalami gejala sisa berupa gangguan fisik ringan hingga berat. Pada kondisi tertentu, apabila tidak mendapatkan penanganan yang optimal, stroke dapat menyebabkan kecacatan permanen bahkan sampai dengan kematian. Penyintas stroke juga memiliki resiko mengalami serangan berulang dan diperkirakan sekitar 25% dari kasus stroke dapat mengalami kekambuhan yang umumnya menimbulkan dampak lebih berat dibandingkan serangan yang pertama, termasuk kemungkinan terjadinya perdarahan luas di otak yang memperburuk kondisi stroke. Terdapat beberapa jenis stroke, diantaranya yang pertama adalah stroke iskemik, yang merupakan stroke yang paling banyak terjadi. Nah, stroke iskemik ini terjadi karena penyumbatan di pembuluh darah yang bertugas membawa oksigen dan nutrisi ke otak. Stroke iskemik dibagi kembali menjadi 2, yaitu yang pertama adalah stroke trombotik. Stroke trombotik ini merupakan di mana stroke yang terjadi karena adanya gumpalan darah pada arteri yang memasok nutrisi dan oksigen ke otak. Gumpalan darah ini disebabkan oleh penumpukan lemak dan menyebabkan penurunan aliran darah ke otak. Yang kedua adalah stroke embolik. Pada stroke embolik ini, gumpalan darah bukan berasal dari arteri, melainkan dari bagian lain yang terlepas dan terbawa menuju ke otak. Yang kedua, stroke hemoragik, yaitu adalah stroke perdarahan, di mana stroke hemoragik ini terjadi ketika pembuluh darah arteri di otak itu mengalami pecah, sehingga hal ini bisa dipicu oleh berbagai faktor, seperti misalnya yang pertama adalah faktor hipertensi, tekanan darah yang tinggi, akhirnya pembuluh darah di otak itu pecah. Kemudian yang kedua adalah aneurysma, di mana pembuluh darahnya itu berbentuk seperti balon dan mengalami kelemahan sehingga memudahkan pembuluh darah pecah. Kemudian faktor yang terakhir adalah faktor obat-obatan. Nah, stroke hemoragik pun dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah perdarahan intracerebral. Pada pembuluh darah, arteri pada otak itu pecah dan menumpahkan darah ke jaringan otak sehingga akibatnya merusak sel otak itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah perdarahan subarachnoid. Terjadi ketika pembuluh darah arteri yang dekat dengan otak itu mengalami pecah dan menumpahkan isinya ke ruang subarachnoid. Jadi, pada otak kita terdapat permukaan yang di atasnya itu terdapat lapisan. Kemudian terdapat rongga yang letaknya berbatasan dengan tulang tengkorak. Nah, hal itu dinamakan adalah dengan ruang subarachnoid. Jadi dapat dikatakan ketika pembuluh darah pecah, maka darah tersebut dapat tertampung di ruang subarachnoid tersebut. Nah, teman-teman, selain dari 2 jenis stroke tadi, terdapat juga stroke ringan atau TIA, transient ischemic attack, yaitu stroke ringan yang berlangsung kurang dari 24 jam, bahkan hanya beberapa menit saja. Biasanya TIA ini tidak menyebabkan kerusakan yang permanen pada otak, akan tetapi kita tetap perlu waspada. Beberapa faktor risiko yang menyebabkan seseorang terkena stroke, yang pertama yaitu adalah faktor yang tidak dapat diubah seperti usia kurang dari 65 tahun.
Yang kedua, riwayat stroke atau penyakit jantung ataupun penyakit pembuluh darah perifer dalam keluarga, yaitu diturunkan dari keluarga. Kemudian yang ketiga, jenis kelamin. Nah, laki-laki umumnya memiliki resiko stroke yang lebih tinggi pada di usia produktif, namun wanita memiliki resiko komplikasi stroke yang lebih berat pada usia lanjut. Kemudian untuk faktor yang dapat diubah, yaitu yang pertama adalah faktor mayor seperti misalnya hipertensi. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Yaitu mulai dari menjaga gaya hidup, obat-obatan supaya sehingga tekanan darah tidak tinggi. Kemudian yang kedua, diabetes mellitus. Kadar gula darah tinggi dapat merusak pembuluh darah pada otak. Kemudian yang ketiga, merokok. Zat kimia dalam rokok mempercepat proses penyumbatan pembuluh darah. Dan yang keempat, gangguan irama jantung seperti fibrilasi atrium dapat memicu terbentuknya bekuan darah yang menyumbat aliran darah ke otak. Dan faktor risiko minor seperti yang pertama, riwayat stroke sebelumnya, dan juga yang kedua, penyakit jantung seperti penyakit jantung koroner atau gagal jantung. Yang ketiga, dislipidemia atau gangguan kadar lemak darah. Yang keempat, obesitas. Kelima, stres mental dan fisik yang berkepanjangan. Dan yang terakhir adalah kurangnya aktivitas fisik atau gaya hidup yang pasif. Bagaimana kita mengenali gejala dan tanda-tanda stroke? Ingat slogan segera ke RS. Senyum tidak simetris, kemudian gerak separuh anggota tubuh melemah tiba-tiba, bicara pelo atau tidak dapat bicara, kebas atau baal maupun kesemutan separuh tubuh, rabun, pandangan satu mata kabur terjadi secara tiba-tiba, dan yang terakhir adalah sakit kepala yang hebat, muncul tiba-tiba dan tidak dirasakan sebelumnya, serta gerakan sulit dikoordinasi. Atau juga kita bisa ingat dengan metode PAS, yaitu face dropping, wajah turun atau tidak simetris saat tersenyum, arm weakness, salah satu lengan terasa lemah atau mati rasa, speech difficulty, bicara cadel atau sulit dipahami, dan yang terakhir adalah time to call emergency, yaitu segera hubungi layanan darurat jika kita menemukan tanda gejala tersebut. Kemudian masa pemulihan pada pasien stroke. Nah, setelah mengalami stroke, pasien memerlukan perawatan jangka panjang yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan fungsi tubuh dan meningkatkan kemampuan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Hal ini bisa dilakukan dengan cara yang pertama, seperti pemulihan fisik. Nah, dilakukan melalui fisioterapi untuk melatih postur keseimbangan dan juga gerakan tubuh. Terapi ini dimulai dari latihan sederhana sehingga kemampuan berjalan bisa kembali. Kemudian yang kedua, pemulihan kognitif. Nah, hal ini dilakukan untuk mengembalikan daya ingat dan kemampuan berpikir yang mungkin terganggu akibat terjadinya stroke pada pasien tersebut. Dan juga latihan kognitif dan terapi bicara sangat dianjurkan. Yang ketiga adalah pemulihan emosional. Pasien dapat mengalami perubahan suasana hati, stres maupun kecemasan. Oleh karena itu, dukungan psikologis melalui konseling dan keterlibatan keluarga sangat penting dalam proses hal ini. Yang keempat juga pemulihan komunikasi. Gangguan berbicara dapat diatasi dengan terapi bicara yang membantu pasien kembali berbicara, membaca maupun menulis secara bertahap. Yang kelima yaitu pemulihan penglihatan. Jika terdapat gangguan penglihatan, pasien akan mendapatkan terapi atau intervensi medis sesuai kebutuhan untuk membantu fungsi visual kembali secara optimal. Dan kemudian pemulihan fungsi berkemih. Nah, hal ini dilakukan dengan pelatihan dan terapi medis. Fungsi ini bisa diperbaiki sesuai dengan kondisi klien.